Kabar ini, kabar terkabar. Sebenarnya saya ingin memberikan masukan ya, kritik kepada Polri, tapi sayangnya seperti yang saya ceritakan sebelumnya kok kantornya justru di kantor Polri, di PT IKA. Yang mau kita kritik Polri, tapi kita masuk ke lingkungan Polri. Kenapa nggak di zona bebas, Pak Profesor Jibli? Kantornya ya jangan di PT IKA lah, Pak. Di Kementerian Sekretariat Negara kek, atau di istana kek. Artinya biar independen. Iya dong Bang, kan saya aja datang kemarin ya kena mental juga. Pakai polisi gimana? Bagaimana masyarakat yang ingin memberikan masukan yang nggak terbiasa dengan hadirnya banyak polisi. Gitu ya. Nah, terkait kami nggak boleh masuk, ya memang kami dibungkam lah Bang. Masuk boleh, ya dikasih dua opsi, keluar atau ada di dalam baris kedua, tapi tidak boleh ngomong. Hanya cukup mendengarkan. Hanya cukup mendengarkan karena status kami tersangka. Padahal kami kan tersangka politik. Tersangka politik. Alhamdulillah kebenaran itu Kacau lah, Bang. muncul dan semua akan terungkap. Oke, baik. Saya ke Bang Baik, David. baik. Restoratif justice ini menjadi solusi. Ya, jadi gini, saya sepakat ya. Malas kami sarankan ke Mas Roy, cepatlah meminta ampun ya, mengakui kesalahan supaya ada restoratif justice itu. Karena restoratif Ngapain? justice adalah ada perdamaian, pada satu sisi ada pengakuan terhadap kesalahan, lalu sang pelapor dalam hal ini Pak Jokowi akan memberi maaf. Itu namanya restoratif justice. Ada rekonsiliasi antara pelaku dan yang dikorbankan dalam hal ini Pak Jokowi. Kami sarankan itu karena hanya satu celah untuk Mas Roy dan kawan-kawan gak masuk bui. Hanya satu celah hari ini, yaitu restoratif justice. Kalau udah masuk pada sidang proses nanti, saya pikir nggak ada ruang untuk bisa lolos dari jeratan hukum, apalagi pasal berlapis. Lalu ini KUHP 310, 311 sama Undang-Undang ITE yang hukumannya 8 sampai 12 tahun plus 1-2 M ya. Tergantung pasal yang ketukan palunya nanti. Artinya harus ada permintaan maaf. Harus restoratif justice itu nggak bisa kalau nggak minta maaf. Oke, tapi kan ini Harus. juga ada hasil penelitian di sana. Wah, itu kan penelitian versi Mas Roy dan kawan-kawan ya. Soal buku itu makanya gini, yang kami sayangkan juga ya artinya gini, itu diskresi kepolisian ya. Kenapa sampai hari ini belum ditahan Mas Roy dan teman-teman, itu diskresi kepolisian. Kita hargai dan kami memberi apresiasi kepada proses-proses yang ada di kepolisian. Tetapi yang kita sayangkan adalah harusnya Mas Roy CS khususnya di klaster 2, 3 orang ini harusnya masuk penahanan. Kenapa? Karena pertama akan terus mengkampanye ya fitnah-fitnah itu. Bahkan sampai hari ini kan masih kemana-mana, kemarin masih masuk ke apa ini, tim reformasi Polri ya. Walaupun itu ditolak jadinya, tetapi kan ini terus berkampanye. Kemudian buku yang dibuat katanya itu kan bukunya tanda tanya besar, ya. Itu ya bagi kita hargai itu bahwa itu versinya Mas Roy dan teman-teman nggak masalah. Tetapi konten dari buku itu kan sangat jauh dari apa yang menjadi kebenaran di dalamnya. Sehingga kalau ini dibiarkan terus Mas Roy sampai pada proses persidangan di luar terus ini terus akan berkampanye kepada hal-hal yang melakukan pembodohan bagi publik. Itu poin kami sebenarnya. Oke. Jadi menyayangkan sampai hari ini belum ditahan. Oke. kasihan. Bang Gufron dulu akan mendorong ke sana. Dulu Klien kasihan Anda Roy. Untuk yang mana? Untuk perdamaian. Tadi meminta pengampunan kalau bahasa. Kalau pengampunan enggak. Kami selaku kuasa hukum dari Pak Roy Suryo, saya kira kami sangat keberatan. Ya seolah-olah kami yang bersalah gitu ya. Padahal belum ada putusan pengadilan, itu satu. Dan perlu diingat bahwa KUHP yang baru disahkan itu, kalaupun ada restoratif justice, bukan dalam tahap penyidikan. Di dalam tahap penyelidikan, ketika belum ada tersangkanya. Coba kita pelajari semua. Jadi ini ada kesalahan penafsiran membaca isi daripada kitab undang-undang hukum acara pidana yang baru gitu ya. Jadi kalau ada misalnya tawaran untuk restoratif justice atau ada pihak yang mau memediasi, saya kira ini sudah terlambat. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Roy dan kawan-kawan itu sudah jauh melebihi apa yang kita perkirakan. Sudah melakukan berbagai macam langkah, riset dan seterusnya. Sehingga nanti kita langsung saja kita nanti kepada proses persidangan kalaupun mau ini dipaksakan. Jadi bagi kami selaku kuasa hukum tidak ada istilah restoratif justice, Bang David. Bagus kalau gitu. Bagus. Tidak ada, Bang. Kita kan memberi pintu sebenarnya. Ya betul, tidak apa-apa. Tapi bagi kami KUHP ini bukan untuk mengakomodir Bang Roy Suryo. Nggak ada apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 yang seolah-olah bahwa ini untuk kepentingan Bang Roy Suryo itu saya kira jauh.
Jadi ini yang harus dipahami oleh publik. Jangan sampai seolah-olah karena ada kasus ini, kemudian KUHP ini dipaksakan untuk disahkan. KUHP ini juga bermasalah, Bang. Iya. Kira-kira begitu. Makasih. Ini hanya saran aja Mas Gufron ya dan Ya. Mas Roy. Saran tadi bahwa satu-satunya jalan yang bisa membuka untuk Mas Roy nggak masuk bui itu adalah Ini justice. terlalu picik. Karena apa? Terlalu picik. Pak Jokowi dalam hal ini kan sebagai korban kan, bukan yang meminta maaf nanti Pak Jokowinya, bukan, Kebalik. kecuali tim Mas Roy CS lah. Korban Dan, kriminalisasi itu dan kami. sebagai orang yang bijak, negarawan pasti kalau perlu kami dampingin lah kalau memang meminta maaf ya. Siapa? Jokowinya minta maaf. Kalau Saya Pak terima. Roy ya, Mas Roy mau minta maaf kami dampingi Loh, kalau Pak untuk Jokowi meyakinkan minta Pak maaf juga Jokowi kita terima. bahwa tolonglah diterima maaf ini untuk masuk pada yang namanya restoratif justice. Tapi kalau minta maaf kasus ini akan selesai? Ya kalau minta maaf pasti dimaafkan. Jokowi- Clear. Jokowi minta Karena maaf. RJ. Oke. RJ pasti Jokowi akan minta berlaku maaf. selama Mas Roy Iya. mau minta maaf. Tapi kalau Mas Roy dan tim gak mau minta maaf ya nggak masalah juga kan. Oke. Dalam hal ini Sikat kan habis. Pak Jokowi tinggal mengikuti proses saja. Ijazah sudah diserahkan ke Polda. Silakan nanti persidangan membuka tabir itu kan. Oke. Dan itu poinnya. Oke, satu-satunya jalan agar tidak masuk bui. Minta maaf Mas Itu Roy. terlalu kecil, terlalu sederhana pikirannya. Oh, banyak pakar hukum di sini, nanti juga Prof Denny juga. Kalau saya sih melihat kasus ini kita Ngomong boleh lah, Ray. dari usaha framing ya dari 2020 di bulan Februari itu sudah mulai diorkestrasi, dikemas isu ini ya oleh Roy Suryo CS. Nah, ini yang terjadi, ini fakta bahwa Insinyur Joko Widodo ya saat ini itu dituduh berijazah palsu terus menerus, Betul. selalu tidak pernah dipikirkan tuh sama kelompok mereka, ya kan? Bagaimana perasaannya, walaupun sebenarnya seperti semua perbincangan selalu pasti bermuara akhirnya di pengadilan pun. Ini kita nggak bisa tutupi juga. Di pengadilan pun yang berhak mengatakan bahwa ijazah ini benar adanya adalah UGM. Tetap itu. Hakim juga meminta UGM itu nantinya. Nggak mungkin yang lain. Nggak mungkin Roy Suryo. Terus kemudian ada lagi dorongan bahwa restoratif. Saya rasa Pak Jokowi juga memberikan kesempatan itu. Tetapi bukan berarti ketika memberikan kesempatan itu terus memberikan ijazahnya kepada orang yang harus diteliti sama dia. Saya sepakat dengan Bung Refli tadi bahwa kalau memang katakanlah terjadi restoratif justice, ya, terus kemudian membawa ahli lain yang betul-betul netral untuk memeriksa ini, saya rasa fine, nggak ada masalah gitu loh. Ya, kalau memang itu kembali lagi kalau restoratif itu pengajuan yang dilakukan oleh tersangka, ya kan, yang disepakati oleh pihak pelapor. Karena kenapa? Itu yang diatur di dalam Perkapolri-nya kan. Nah, yang saya mau katakan adalah terakhir Bang Aiman, ini masih ada 5 yang belum diperiksa. Ya kan? Kita ikuti dulu lah perkembangan kasus ini. Di mana penghasutannya, di mana manipulasi datanya, kita ikuti dulu. Jangan kita berdebat di sini, gitu loh. Ya kan? Kita ikuti, periksa yang 5, ya. Saya minta juga Polda Metro Jaya jangan lama-lama tuh periksa panggil tuh. Ya kan? Biar kelar. Nah, kalau mau restoratif itu nanti lah urusan. Ini kan masih ada 5 belum diperiksa. Masa habis ditetapkan begitu saja terus nggak dilakukan pemeriksaan? Periksa dong. Ya kan? Periksa dong. Gitu. Nah, kemudian setelah itu apa yang mau dilakukan lagi? Ya kan? Apakah memang ada panggilan kedua? Kalau memang mau dilakukan penahanan, kenapa nggak ditahan gitu loh? Tahan Kenapa? aja. Jangan juga spesial juga gitu loh. Bahwa kemudian Iyalah, yang lain sama juga sebelum Roy Suryo CS, kasus-kasus fitnah ijazah palsu itu di penjara kok. Di mana Iya, equalnya? Apa karena Roy Suryo mantan menteri gitu loh? Dan yang dipermasalahkan harus legowo gitu karena mantan presiden ke-7, nggak begitu. Nggak begitu, Bos. Nggak begitu. Equal lah. Ya kan yang lain juga pernah di penjara loh. Hanya karena 3-10-3-11 loh ini. Jangan, Bos. Nggak boleh. Equal. Sudah di penjara, Bang Aiman. Udah banyak menjalani, Bang Aiman. 3-10-3-11 banyak. Apa spesialnya seorang Roy Suryo? Sama di mata hukum gitu loh. Sama, Bos.
Intinya ikuti ya. Saya tetap optimis mendorong Polda Metro Jaya, monggo cepat lakukan pemeriksaan dari 5 tersangka ini. Kemudian ya kita ikuti apa selanjutnya. Mau ditahan tidak ditahan, kalau memang itu ada dapat privilege nggak apa-apa lah, yang penting lanjut dulu deh. Nah, itulah tadi ya. Bang Ade tuh sampai emosi ngasih tahu ke orang-orang bahwasannya nih Pak Jokowi udah lama diginiin. Bukunya itu baru terbit juga. Bukan baru. Dari dulu tuh dia nggak niat bikin buku sebenarnya. Dan Dian Sandi, unggahan Dian Sandi itu untuk sebenarnya untuk mengklarifikasi riuhnya isu ijazah Pak Jokowi pada saat itu, karena banyak orang di Twitter ya terutama ya banyak bilang yang ijazahnya Pak Jokowi palsu, dan akhirnya Dian Sandi itu mengunggah fotonya lah ya. Dan foto yang diunggah Dian Sandi itu menurut keterangan Dian Sandi itu diambil dari juga Google yang sebenarnya udah ada waktu itu dibagikan oleh UGM ya. Udah ada, jadi bukan hal yang baru lah ya apa yang dilakukan Dian Sandi itu. Atau menurut Roy Suryo itu diedit lah karena gambarnya miring. Ya kagak, itu angle-nya aja, angle cara pengambilan foto pada saat memoto ya. Angle-nya tuh nggak lurus, tegak lurus gitu. Emang kadang-kadang mereka nih ya, nah setelah tersangka aja mereka masih banyak bikin kebohongan ya. Dari Dumatno dan terus apa lagi tuh ya, banyak lah ya. Aduh, tadi bener kata Bang Ade, nggak ada yang eksklusif lah. Kalau lo mantan menteri juga kalau emang salah ya tahan lah ya. Tadi di video pertama juga lo bisa denger kan ya gimana mentalnya Arisman tuh kena juga kalau ngeliat polisi. Lah dia mencak-mencak so jago ya kan, mencak-mencak ke polisi, tapi giliran ngeliat polisi mentalnya kena. Aduh. Aduh, kacau loh Roy. Ada lagi si Roy ini, Pak Jokowi yang minta maaf. Aduh, edan. Ya, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.